Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia dengan NIM 221011832010 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022. Sekarang saya sedang berada di Desa Tinggiran Pedalaman Baru, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan wawancara dalam memenuhi tugas final test mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah. Baik, selamat siang dengan Bapak siapa? Bapak Hamzah. Dengan Bapak Hamzah. Nah, jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah? Ya, alhamdulillah kami bersedia. Baik. Informasi. Oke, baik, terima kasih. Berarti langsung aja ke pertanyaan, Pak. Silakan. Pertama, sejak kapan Bapak memulai usaha pertanian? Itu sejak 10 tahun. Sejak 10 tahun yang lalu lah. Iya, lebih dari 10 tahun. Kurang lebih dari 10 tahun lah. Iya, Lalu berapa luas lahan pertanian yang Bapak miliki saat ini? ya kurang lebih 1 hektar. Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar itu 35 borongan. Jadi orang kampung 35 borongan. Jadi satu borongan tuh itu 35, 10 kali 10. 10 lah. Hitungan sentinya tuh satu dapat tuh 75 senti. Oh, Jadi kali 10 kali 10 dapat persegi. iya. Nah, itu isinya. Lalu berapa rentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali panen padi hasil pertanian, mulai dari masa penanaman sampai panen? Itu kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan. Jadi kalau di sini nih nanamnya tuh sekitar bulan 3 Iya. sampai bulan 10 itu harus sudah panen. Sudah panen lah. Iya. Nah, berartinya kayak tipenya yang 1 kali dalam setahun lah panennya. Setahun panennya. Lalu berapa biaya yang dikeluarkan dari masa penanaman hingga panen dalam usaha pertanian ini? Itu sampai sekarang ini kita 5 jutaan. 5 juta lah biaya yang dikeluarkan untuk produksinya lah. Ya, termasuk jadi semua obat, biaya, ongkos yang penanaman. Kita kan sebagai upah gitu nah. Karena mungkin kita sendiri mengerjakannya. Jadi harus mampu masyarakat gitu, penanamnya. Bahkan di sini nih kalau petaninya tuh kebanyakan rumputnya itu nah harus menggunakan obat. Nah, obat tadi sudah disemprot tadi sawah tadi kan obat, kita harus tajak lagi. Dengan petani kan harus ditajak lagi. Nah, misalnya kita mau ajak ini lagi gitu. Nah, tajak lagi. Nah, Berapa berat padi yang diperoleh setiap 1 kali panen? itu kurang lebih kalau 1 karung itu 35 kilo dikirakan. Iya. Jadi kalau 30 karung kan 100 belek. Nah, 100 belek itu diperkirakan kali 35. Jadi 1 karung itu 35 kilo. 35 kilo tuh tergantung bandingnya kerang dukuh gitu nah. Atau sinisiam. Nah, itu kalau banding yang sebesi tanggung itu sekitar 38 kilo. 37 atau 38 kilo 1 karung. Ya. Kalau untuk berbalik itu berapa kilo kalau dikilokan gitu? Oh, kalau dikilokan kalau satu belek itu sebenarnya lah, atau satu gantang tuh 5 kilo kalau udah. 5 kilo. Itu jenis lah nih kerang dukuh. Nah, itu kerang dukuh. Jadi kali 7 kan berarti 35 kilo. Iya. Nah, Lalu apakah hasil berat padi setiap kali panen itu konsisten atau sama dengan hasil panen sebelumnya? kada menentu. Kada menentu Iya, lah. kada menentu itu. Sampai kada menentu itu karena Karena faktor alam. faktor alam. Lalu biasanya hasil padi yang dihasilkan itu untuk dijual atau untuk dikonsumsi? Ya kalau lebih daripada hasil makan setahun sekali gitu, nah setahun lebihnya dijual. Nah, Jika dijual, berapa harga jual padi yang dihasilkan? dijual pada yang dipasarkan tuh itu tergantung pasaran berapa orang membeli. Nah kadang-kadang kalau saat ini kan
kalau padinya kosong, hasil begitu kualani kan banyak kosong, sampai ke dulu Kalimantan Selatan banyak kosong kan, sampai 150.000 satu ganteng, satu belek gitu nah, Nggih. satu Sebelek. belek. Nah itu satu belek itu kan 2 ganteng, Nggih. jadi seganteng itu kan 5 kilo, jadi 10 kilo. Itu harganya sekarang ini 150.000 rupiah, 10 kilo. 10 kilo. Dan itu tuh tergantung baik atau kadanya hasil padinya atau kayak apa sampai Iya, nanti pertama harga? itu memang baik, harus yang baik. Nggih. Kalau kurang baik itu kurang lagi harganya. Kalau kurang baik biasanya kayak kisaran berapa? Itu sekitar ya 130, 140 itu karet. Nah, Oke. Dari hasil penjualan padi tersebut berapa keuntungan biasanya Bapak dapat? itu keuntungan itu kadang-kadang itu Nggih. karena setiap tahun itu kan berubah penghasilan. Nah, kalau kita mendapatkannya sekitar 100 karung, 30 karung kan 100 belek, kita balik lagi kan, itu mungkin ada separuh lah untuk hasilnya daripada hasil jual. Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses penanaman hingga panen padi di lahan pertanian? Iya banyak, pertama kegagalan itu karena faktor cuaca, kedua karena penyakitnya macam-macam, ada penyakit hama. Sekarang ini kan penyakitnya warnanya seperti banhi terhantak kata orang, ada tonggok sampai tenurun, karena banhi itu agak hitam, agak merah, warna banhinya tuh, daunnya tuh nah, kadang-kadang terhantak, jadi kadang mau menjadikan hasil. Nah, Itu yang bisa menjadi kendalanya itu menjadi kendala banyak tuh dari penanaman padinya. Jadi dari awal sampai jalan. Lalu apakah Bapak pernah mengalami gagal panen dalam usaha pertanian ini? Iya pernah, ya oleh karena tadi tuh. Dan tadi lah berarti ada pernah. Jika pernah, apa yang menjadi faktor penyebab dalam kegagalan panen itu? penyebabnya itu ya kena penyakit, Karena penyakit, ya faktor alam, hama, sama ini itu kan tanahnya, ya alam lah tanah tadi kan. faktor alam itu maksudnya kayak entah tinggi atau rendahnya permukaan air begitu kan? Kak? Ya bisa permukaan airnya terlalu tinggi, kalau tidak mudah musim kering kan, dan kadang kemarau. Kemarau panjang. Bisa. Lalu menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kegagalan panen tersebut? Ya kalau masalah alam ya kita ada kawa mati alam. Tinggi. Nah, kita ada kawa. Kalau penyakit itu kan bisa aja, ya tergantung apa yang disarankan oleh di pihak pertanian kan. Tinggi. Nah, itu bisa kita saling coba-coba sini, coba sana aja dulu obat. Karena banyak kan obat, macam-macam obat. Jadi apa yang terbaik ya dicoba dulu lah. Ya kebanyakan juga misalnya kada cocok kan, mungkin kada berhasil. Itulah kegagalannya banyak. Jadi salah satu untuk mencegahnya adalah Mencegahnya dengan tuh menggunakan obat atau pupuk lah. pupuk gitu nah bisa. Tinggi pada lahannya lah. Lahannya. Lalu serta apakah ada faktor penentu keberhasilan selama proses penanaman sampai panen padi pada lahan pertanian? Faktor penentunya. Penentunya itu ya di haus, ada cuaca juga gitu. Cuacanya supaya jangan ada haus, ada kemarau 1 tahun sekali. Nah, jadi pertama tuh tanahnya tuh harus digarap lagi, tanahnya tuh harus dikasih pupuk lagi. Sekarang kan ini pemerintah ya kebanyakan tuh kasih pupuk subsidi, tapi hasilnya kurang memuaskan untuk petani. Nah itu karena kadang kurang memuaskan tuh karena apa kan subsidi bujuk benar subsidi, tapi yang subsidi ini hasilnya barangnya itu nah kada sesuai. Nah itu nah kadang subsidi kan harganya itu melonjak. Sekarang non subsidi kan 100 yang non subsidi ini sampai 500 ke 600 satu karung. Satu karung tuh jumlah timbangan itu kurang lebih 50 kilo. Nah itu jumlahnya. Baik, terima kasih Pak Ala atas waktunya. Baik, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Hamdana. Nah, Ibu Hamdana. Jadi, perkenalkan dulu, nama Ulun Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sebelumnya, apakah Ibu bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah? Insya Allah. Baik, langsung ke pertanyaan lah Bu.
Sejak kapan Ibu memulai usaha pertanian? Sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003 lah. Ya. Lalu berapa luas lahan pertanian yang Ibu miliki saat ini? Sekitar 2 hektar. Sekitar 2 hektar. Ya. Berapa rentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali panen pada hasil pertanian, mulai dari masa penanaman hingga sampai panen? Sekitar 8 bulan. Sekitar 8 bulan. Ya. Biasanya pada bulan apa saja, Bu? Bulan Februari sampai bulan September. Itu sudah dari masa penanaman sampai hasil panen. Kalau hasil selesainya sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober. Lalu berapa biaya yang dikeluarkan dari masa penanaman hingga panen dalam usaha pertanian? Sekitar 7 atau 8 juta. Ya. Biaya yang dikeluarkan. Diperlukan. Yang dikeluarkan Termasuk pupuk, Di penyubur, obat racun-racun hama dan sebagainya. gitu. Berapa berat padi yang diperoleh setiap satu kali panen? Sekitar 500 kiloan lah. Sekitar 500 kiloan lah. Hmm. Apakah hasil berat padi setiap kali panen itu konsisten atau sama dengan hasil panen sebelumnya? Kada ada kesamaan, soalnya tergantung faktor fisik pertumbuhan bani. Kadang-kadang ada gangguan dimakan mangsa atau hama, atau faktor cuaca terlalu lawas banyu mengandung banyu kayak itu. Nah, jadi kada bisa normal hidup sehat gitu. Gitu. Biasanya hasil padi yang dihasilkan untuk dijual itu untuk dijual atau untuk dikonsumsi? Sebagian kalau rezekinya lebih daripada dikonsumsi dijual. Dijual. Dari hasil yang diperoleh keseluruhan itu tadi, berapa yang biasanya untuk dijual dan berapa biasanya untuk dimakan? Misalnya dapatnya 500 itu dijual sekitar 450. Soalnya untuk biaya kedepannya lagi menyawah kayak itu. Gitu. Nah, jika dijual, berapa harga jual padi yang bisa dihasilkan? Kalau untuk tahun 2023 hasil padi melonjak sampai sekitar 150 per belek. Itu kalau padinya berkisar grade A lah misalnya. Grade A itu maksudnya kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Kalau nomor 2-nya bisa 125 atau 130 kayak itu. Nah, dari hasil penjualan padi tersebut, berapa keuntungan yang biasanya Ibu dapat? Didapat kalau sekitar seitu berapa ya, kalau 100 misalnya 500-an kali 100 per 100 saja berapa? 5 jutaan. Ya, 5 jutaan lah. Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses penanaman hingga panen padi di lahan pertanian? Ada. Lalu apakah Ibu pernah mengalami gagal panen dalam usaha pertanian ini? Pernah. Jika pernah, apa yang menjadi faktor penyebabnya? Biasanya hama tikus atau ulat, burung kalau misalnya memakan kayak itu. Pasti jenis hama. Selain dari hama, adakah lagi faktor penyebabnya? Ada faktor alam. Faktor alam biasanya seperti apa? Seperti terlalu banyak merendam banyu tadi. Seperti genangan airnya terlalu lawas kayak itu. Jadi akar-akar padi ini kadang bisa mengembang buruk kayak itunya. Dan itu tuh biasanya dari faktor cuaca lah bagi Ibu. Cuaca, ya. Dari gagal panen padi tersebut, berapa kerugian yang didapat? Hampir separuh modal. Dari separuh modal yang dilakukan pada masa awal penanaman padi tadi. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah daripada kegagalan panen tersebut? Mengatur perairan, mengobati tanah yang mau ditanami lagi, diobati dan sebagainya. Serta
apakah ada faktor penentu keberhasilan selama proses penanaman sampai panen padi di lahan pertanian? Ini ada. Apa? Kalau boleh tahu apa saja Bu faktor penentunya supaya panen padi itu bisa berhasil? Dia dicegah pertama bibit-bibit itu harus dipelihara dengan benar, diobati dengan teratur, pupuknya teratur kayak itu. Selain segala pupuk ataupun benih, adakah kayak segala pengolahan airnya? Bisa pengolahan air, diatur airnya, dibikin gorong-gorong kah supaya banyunya jangan terlalu tergenang lagi kayak itu. Supaya dikasih kandang kah kalau tikus kada masuk lagi makan tanaman tadi itu. Baik, terima kasih lah Bu atas waktu yang telah diberikan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Ya. Baik, sekian dari saya untuk sesi wawancara kali ini terhadap narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Nama Ibu Jumaidin Hairati SPD. Dan sebagai guru apa di sekolah ini? Mengajar matematika untuk kelas 7 dan kelas 9. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu lah. Nama Nur Aulia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber UAN dalam sesi wawancara kali ini? Ya, saya bersedia. Langsung pertanyaan Bu lah. Materi apa yang bisa dikaitkan dengan pemanfaatan lahan basah dalam pembelajaran matematika Bu? Dalam pemanfaatan lahan basah ini bisa dikaitkan untuk matematika, bisa dikaitkan salah satunya aritmatika sosial, yaitu untung dan rugi. Perhitungan untung Ya, dan rugi lah Bu. perhitungan untung dan rugi ya. Bisakah Ibu berikan contoh dari penerapan materi tersebut dengan mengaitkan matematika dan pemanfaatannya Bu? Ya, misalnya di daerah kami ini kan daerah lahan basah itu lahan itu selain untuk sawah juga digunakan untuk perkebunan ya. Misalnya untuk perkebunan jeruk atau limau dalam bahasa kita ya. Kemudian siswa itu misalnya dibawa ke perkebunan itu, misalnya kan kita beri kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada petani ya atau pekebun lah. Kemudian di situ kita beri arahan kepada siswa itu menanyakan misalnya, Pak, berapa pian menukar bibit limau itu tadi ya, satunya berapa Pak? Misalnya kan dijawab 10.000. Nah, itu kan sebagai modalnya, modal. Kemudian kalau menanam ini perlu pupuk lah Pak. Ya, perlu pupuk, kan pupuk itu juga sebagai modal. Jadi disuruh siswa menghitung berapa tadi kan membeli bibitnya, kemudian untuk pemeliharaan kan pupuk ya. Nah, itu sebagai modal. Ya kan? Nah, kemudian kalau limau itu berbuah, ya, limau itu berbuah kan kemudian ditanyakan berapa Pak ini limau ini kalau menghasilkan berapa Pak misalnya. Kalau 1 kilo jesiden misalnya sekitar 7.000-an. Nah, kan itu kan bisa menjadi penghasilan ya kan? Nah, penghasilan itu apa namanya? Pemasukan ya lah. Iya. Nah, pemasukan. Jadi tadi sebagai modal itu apa? Untuk melakukan usaha. Ya, itu modal kan, kemudian untuk pemasukan. Jadi berapa dihitung, berapa pohon Pak yang menanam ini? Misalnya jersidin ini misalnya 50 pohon. Kan dikalikan 50 kali 10.000. Kan seperti itu tuh sebagai modal. Kemudian pupuknya berapa kan sebagai modal gitu lah. Kemudian itu modal, kemudian Bapak tadi menjual misalnya kalau sudah panen itu misalnya berapa pian menjual kan Bapak, misalnya dalam satu pohon itu berapa Pak, misalnya dalam satu pohon itu bisa misalnya 30 kilo karena 1 kilo kan tadi 7.000 kan anak bisa menghitung kan. Satu pohon itu misalnya 7.000 kali
30 kilo itu untuk satu pohon. Iya. Nah kalikan aja satu pohon 50 pohon kan berapa kan anak bisa menghitungnya, bisa dengan kalkulator anak menghitung atau segala macam. Nah berarti bapak ini untung kah, bapak ini rugi kah, bapak ini kan kayak itu. Nah, otomatis kan ya kalau menghitung bapak ini untung banyak benar jarnya kan anak-anaknya itu. Nah itulah contohnya, salah satu contoh penerapannya. Lalu apakah pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan pemanfaatan lahan basah ini cukup mudah untuk diterapkan, Bu? Ya relatif lah. Bisa kalau seperti materi tadi kan cukup mudah aja. Mungkin untuk materi yang lain dikaitkan itu agak sulit atau kita agak sulit mengaitkannya dengan lahan basah tadi. Nah, itu kan satu contoh aja. Dalam satu KD itu kan macam ada materi-materi apa, jadi hanya ada beberapa aja yang bisa kita gunakan dengan lahan basah materi matematika itu. Yang bisa dikaitkan ya. Lalu apakah siswa merasa senang apabila pembelajaran matematika ini dikaitkan dengan penggunaan lahan basah yang ada di sekitar mereka? Pada umumnya mereka sangat senang, apalagi kalau kita bawa ke lokasinya langsung. Ya, mereka sangat senang dan antusias biasanya seperti itu. Kalau untuk kendala, apakah ada dalam pembelajaran matematika menggunakan lahan basah ini, Bu? Ya, kendalanya mungkin karena lokasinya jauh, waktunya tidak cukup. Mungkin dalam satu materi kita misalnya kita menargetkan itu 2 jam pelajaran, mungkin tidak cukup lah memerlukan waktu tambahan lagi, mungkin itu kendalanya. Kemudian kendala alam juga, kita kan misalnya agak jauh membawa anak-anak atau Ini untuk lokasi. ke lokasi itu mungkin kendalanya sedikit aja mungkin kendalanya. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.